Film dibuka dengan memperlihatkan Jawa Cooper dan culun bernama Charlie. Ketika itu menceritakan Charlie yang masuk di hari pertama sekolah SMA-nya. Karena Charlie ini adalah seorang cowok yang introvert, jadi dia tidak punya teman ketika di SMA-nya. Dan karena hal itulah Charlie pun dibully ketika di sekolah. You already the Charlie Project Mockingbird? But 1385. Bahkan ketika makan siang yang biasanya siswa-siswa mengobrol dengan temannya, saat itu Charlie pun hanya duduk di meja sendirian sembari melihat orang-orang dan iri dengan orang-orang yang bisa bersenang-senang dengan temannya. Sebenarnya di sekolah itu Charlie mempunyai seorang kakak yang duduk di kelas 3, tetapi karena Charlie ini terlalu culun, kakaknya pun tidak mau bergaul dengan dirinya. Bahkan teman-teman SMP-nya pun juga tidak mau bergaul dengan Charlie karena menurutnya Charlie ini adalah seseorang yang freak. Ya, meskipun Charlie tidak mempunyai sama sekali teman di sekolahnya, satu-satunya orang yang peduli kepadanya dan dia anggap teman adalah guru bahasa Inggrisnya. Guru Charlie ini bernama Pak Anderson. Ya, Pak Anderson adalah satu-satunya orang yang peduli kepada Charlie dan Charlie sudah menganggap Pak Anderson ini sebagai teman baiknya karena memang di sekolah Charlie tidak punya siapa-siapa kecuali Pak Anderson. Selanjutnya menceritakan Charlie yang sedang berada di rumah ketika itu dia sedang menulis surat untuk sahabatnya. Dan di sini kita diberitahu kalau alasan Charlie menulis surat itu karena ternyata sahabat Charlie ini sudah meninggal dunia ketika dia masih di SMP. Tragisnya sahabat Charlie ini meninggal dunia karena dia bunuh diri dikarenakan depresi. Dan dia adalah satu-satunya sahabat Charlie. Dan karena hal itulah Charlie menjadi trauma dan sekarang dia tidak mempunyai teman lagi karena kesulitan untuk bersosialisasi. Sebenarnya Charlie juga ingin mempunyai teman baru karena dia merasa kesepian dan capek sendirian terus. Selanjutnya menceritakan Charlie yang makan malam bersama keluarganya. Saat itu ayah Charlie yang tahu kalau Charlie ini adalah seseorang yang pemalu, introvert dan tidak pedean. Di situ ayah Charlie pun menghakimi Charlie dan bilang kepada Charlie kalau Charlie harus berubah karena sekarang Charlie sudah mulai dewasa. Ya, sebenarnya Charlie juga ingin tampil percaya diri dan mempunyai banyak teman seperti orang-orang lainnya, tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa dan tidak nyaman melakukan itu. Selanjutnya film menceritakan Charlie yang sedang melihat pertandingan rugby. Seperti biasanya Charlie yang tidak mempunyai teman, akhirnya dia pun menonton pertandingan rugby itu dengan sendirian. Tapi ketika itu tiba-tiba Charlie diajak ngobrol oleh kakak kelasnya bernama Patrick yang kebetulan duduk di sampingnya. Tentu awalnya Charlie canggung karena Charlie ini adalah seseorang yang pendiam. Tapi untungnya Patrick ini adalah seseorang yang sangat ekstrovert dan juga dia sangat mudah bergaul. Dan karena itulah semakin lama Charlie pun mulai nyaman untuk mengobrol bersama dengan Patrick. Saat Charlie dan Patrick sedang asik mengobrol, tiba-tiba datanglah seseorang wanita cantik. Wanita ini bernama Sam dan ternyata Sam ini adalah sepupunya Patrick. Sama halnya dengan Patrick, Sam ini adalah seseorang yang extrovert dan mudah bergaul. Dan akhirnya di situ mereka bertiga pun mengobrol panjang lebar. Karena udah nyaman, akhirnya setelah itu Patrick pun mengajak Charlie untuk makan bersama. Dan setelah itu mereka bertiga pun makan malam bersama dan mereka bertiga pun mulai kenal sejak saat itu. Beberapa hari kemudian menceritakan Charlie yang sedang menghadiri pestanya. Lagi-lagi saat itu Charlie hanya berdiri linglung sendirian karena dia tidak punya sama sekali teman di pesta itu. Tapi saat itu tiba-tiba datanglah Patrick dan Sam. Dan seketika itu juga Patrick dan Sam pun langsung mengajak Charlie untuk berdansa di pesta itu. Dan Charlie pun akhirnya mendapatkan teman di sana. Patrick yang tahu kalau Charlie ini tidak mempunyai teman sama sekali dan dia selalu dibully. Akhirnya Patrick pun setelah pesta itu mengajak Charlie ke kumpulan orang-orang yang terbully dan terpinggirkan di SMA-nya. Mereka bertiga pun langsung pergi ke kumpulan itu yang ternyata juga mengadakan pesta. Di situ Patrick mengenalkan dua anak baru lagi ke Charlie untuk menjadi temannya. Pertama ada cewek bernama Mary. Dia dibully karena dia beragama Buddha tapi tampilannya seperti cewek punk. Selanjutnya ada cewek bernama Alice, meskipun dia anak orang kaya tetapi dia dibully karena dia culun dan kleptomania. Setelah itu Charlie yang cowok baik-baik, tiba-tiba di situ ada seseorang pria yang membeli Charlie sebuah potong kue yang ternyata berisi ganja. Tentu Charlie yang tidak tahu dia pun langsung memakan kue itu dengan lahap. Dan benar saja beberapa menit kemudian Charlie pun mabuk karena dia terlalu banyak makan kue yang berisi ganja. Dan di luar dugaan Charlie yang biasanya diam ketika dia mabuk, dia pun berbicara panjang lebar dan berbicara ngawur. Sam yang tahu kalau Charlie ini pertama kali mabuk, akhirnya Sam pun untuk mengamankan Charlie dari teman
teman-temannya membawa Charlie untuk berduaan. Ketika berduaan, Charlie yang ternyata selama ini memandang Sam adalah sesosok wanita yang cantik dan ternyata Charlie juga ada perasaan. Charlie pun yang sedang mabuk, akhirnya saat itu dia pun keceplosan dengan bilang kalau Sam ini adalah wanita paling cantik di dunia. Tapi Sam yang sadar kalau Charlie saat itu sedang mabuk, dia pun hanya mengetahuinya saja tanpa menghiraukannya. Dan di sini kita juga diceritakan kalau ternyata Sam ini meskipun sosok wanita yang cantik, dia juga dibully oleh teman-temannya karena Sam ini seringkali berpacaran dengan fuckboy sehingga Sam dianggap sebagai cewek murahan. Setelah itu Sam pun bertanya kepada Charlie apakah Charlie sama sekali tidak mempunyai teman. Charlie pun langsung bercerita kalau dia hanya mempunyai satu teman dan temannya baru saja bunuh diri. Setelah menceritakan itu, Charlie yang masih merasa trauma, akhirnya dia pun sedih dan langsung pergi ke kamar mandi. Seusai dari kamar mandi, Charlie terkaget karena dia melihat Patrick yang sedang berciuman dengan seorang lelaki. Ya, nyatanya selama ini tidak ada yang tahu kalau ternyata Patrick ini adalah seseorang yang gay. Karena sudah ketahuan, akhirnya saat itu Patrick pun meminta Charlie untuk menutup mulutnya dan tidak bilang ke siapa-siapa kalau ternyata Patrick adalah seseorang gay. Sebenarnya Patrick ini tidak peduli kalau orang-orang tahu dia adalah seseorang gay. Masalahnya adalah pasangan Patrick ini adalah seseorang cowok bernama Brett, di mana Brett ini adalah seseorang kapten tim rugby sehingga kalau semua orang tahu dirinya gay, pasti semua orang akan membulinya. Karena itulah Patrick menutupi hubungannya dengan Brett. Setelah itu Sam yang baru saja mengetahui kalau sahabat Charlie ini baru saja bunuh diri, akhirnya Sam pun memberitahu Patrick. Dan di malam itu Patrick pun akhirnya mengumpulkan semua teman-temannya dan bilang kepada Charlie kalau mulai hari ini semua teman-teman Patrick dan juga Patrick akan menjadi teman-teman Charlie. Mendengar hal itu Charlie sangat senang karena memang dia sudah lama sendirian dan kesepian. Akhirnya di malam itu dia mempunyai teman. Dari hari ke hari selanjutnya pun Charlie sudah mulai semangat lagi dengan kehidupannya. Dan Charlie pun juga sering menghabiskan waktu bersama teman-teman barunya. Selain itu hubungan Charlie dengan guru favoritnya Pak Anderson juga semakin dekat dan mereka semakin erat karena setiap hari Pak Anderson selalu memberikan buku untuk Charlie. Charlie yang dari hari ke hari semakin dekat dengan Sam, akhirnya Charlie pun mulai jatuh cinta dengan Sam. Sampai di suatu malam Charlie berencana untuk memberikan hadiah kepada Sam berupa DVD. Sam pun akhirnya menerima hadiah itu, tapi Sam sama sekali tidak peka kalau ternyata Charlie ini menyukainya karena Sam hanya menganggap Charlie sebagai temannya saja. Setelah itu Sam yang ternyata sedang sedih, dia pun curhat kepada Charlie kalau Sam mendapatkan nilai tes yang jelek untuk masuk ke perguruan tinggi dan dia harus mengulang tesnya. Dan Sam sangat pesimis akan mendapatkan nilai yang jelek karena dia tidak cukup pintar untuk mengerjakan tesnya. Charlie yang memang anaknya sangat pintar, dia pun langsung menawarkan bantuan kepada Sam bagaimana kalau mulai besok setiap sore Charlie akan mengajari Sam untuk belajar mengerjakan tes-tes itu. Sam pun tentu dengan sangat hati menerima bantuannya dan mereka pun sepakat untuk setiap harinya belajar bersama. Kemudian setelah mengobrol bersama Charlie, Sam yang memang sangat mudah digoda dengan fuckboy. Ketika itu ada Bob yang merupakan cowok fuckboy mengajak Sam untuk berdansa. Tentu saja Sam tidak menolak ajakan itu dan Sam pun akhirnya berdansa dengan Bob. Di saat yang lain Charlie yang sebenarnya cemburu, dia pun hanya bisa termenung duduk melihat Sam yang sedang berdansa dengan fuckboy dan halu sambil membayangkan kalau bagaimana Charlie berdansa dengan Sam. Dan dia pun sadar kalau dia hanyalah cowok culun pendiam dan cringe. Pasti Sam juga tidak mau berdansa dengan dirinya. Keesokan harinya Charlie yang merasa kalau perasaannya tidak berbalas, dia pun curhat kepada gurunya Pak Anderson. Charlie pun bertanya kenapa cewek-cewek lebih memilih untuk berpasangan dengan fuckboy daripada dengan pria baik. Why do nice people choose the wrong people to date? Pak Anderson pun langsung memberikan nasihatnya. We accept the love we think we deserve. Tonight. Selanjutnya menceritakan dari sore ke sore, Charlie mulai mengajari Sam untuk belajar menghadapi tesnya. Ketika sedang belajar bersama Sam, tentu Charlie sangat senang sekali karena dia bisa bersama dengan wanita yang dicintainya. Ya, meskipun Sam tidak mengetahui perasaan Charlie, beberapa hari kemudian setelah rutin belajar bersama Charlie, akhirnya Sam pun menghadapi tesnya dan tidak diduga ternyata hasil tes dari Sam sangat-sangat bagus. Selanjutnya menceritakan Charlie yang sedang merayakan perayaan hari Natal. Seperti biasanya budaya di Amerika, ketika merayakan hari Natal mereka saling memberikan hadiah satu sama lain. Ketika itu akhirnya Charlie, Patrick dan teman-temannya pun saling tukar kado, di mana mereka memberikan hadiah untuk orang-orang yang mereka sayangi.
Dan ya seperti yang kita ketahui kalau Charlie memang menyukai Sam, di malam itu Charlie pun memberikan hadiah untuk Sam. Dan Patrick pun memberikan hadiah kepada Charlie karena Patrick merasa Charlie adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti tentang dirinya karena faktanya yang mengetahui kalau Patrick adalah seseorang gay adalah Charlie. Setelah itu Sam pun langsung mengajak Charlie untuk pergi ke suatu ruangan di mana ternyata saat itu Sam memberikan hadiah untuk Charlie. Saat itu akhirnya Charlie pun mengungkapkan perasaannya kepada Sam kalau selama ini dia menyukainya. Alih-alih membalas perasaan Charlie, Sam ternyata selama ini hanya menganggap Charlie sebagai temannya saja. Karena nyatanya selama ini Sam sudah jatuh cinta kepada cowok fuckboy yaitu Bob. Di sini akhirnya kita diberitahu alasan kenapa Sam seringkali memacari cowok brengsek. Hal itu karena Sam memandang dirinya sebagai cewek murahan. Dan karena hal itu juga alasan Sam menolak Charlie karena Sam beranggapan Charlie ini terlalu baik orangnya. Sam takut menyakiti hati Charlie. Dan akhirnya untuk membahagiakan hati Charlie, Sam yang tahu kalau Charlie ini sama sekali belum pernah mencium wanita. Akhirnya ketika itu Sam memutuskan untuk mencium Charlie. Beberapa hari kemudian menceritakan Charlie yang diajak keluar oleh Mary. Di luar dugaan ternyata Mary ini menyimpan perasaan kepada Charlie dan akhirnya ketika itu Mary mengatakan kalau dia menyukai Charlie. Charlie yang orangnya sangat baik, dia pun tidak tega menolak Mary karena dia tidak mau menyakiti Mary. Akhirnya meskipun tidak mencintai Mary ketika itu Charlie pun sepakat untuk berpacaran dengan Mary. Karena ketika itu Charlie berpikiran kalau mungkin saja cintanya kepada Mary bisa ditumbuhkan sesuai berjalannya waktu. Dari hari ke hari Mary pun semakin mesra dengan Charlie, tapi sialnya Mary dari hari ke hari semakin mencintai Charlie dan sebaliknya Charlie tidak bisa menumbuhkan rasa cintanya kepada Mary. Dia pun terkesan ilfil dengan Mary karena Mary sama sekali tidak bisa mengerti tentang dirinya dan di sisi lain Charlie sebenarnya masih mencintai Sam sampai di suatu malam menceritakan Charlie yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Di situ ada Patrick, Sam dan juga Mary dan juga yang lainnya di mana mereka saat itu bermain truth or dare. Sampailah ketika permainan itu mengharuskan Charlie memilih truth atau dare. Charlie pun akhirnya ketika itu memilih dare. Di situ Patrick pun langsung memberikan dare kepada Charlie untuk mencium seorang wanita yang menurutnya paling cantik di tempat itu. Tentu kalau secara logis Charlie yang merupakan pacar dari Mary seharusnya ketika itu Charlie tidak ragu langsung mencium Mary. Tapi alih-alih mencium Mary saat itu Charlie pun malah memutuskan untuk mencium Sam. Tentu melihat itu Mary pun cemburu dan dia marah kepada Charlie karena dia merasa perasaannya tidak dihargai karena Charlie merupakan pacarnya. Tidak hanya Mary saja, di saat itu semua teman-teman Charlie bahkan Patrick dan juga Sam menganggap kalau Charlie ini orangnya jahat dan tidak mempunyai perasaan. Setelah itu semua teman Charlie pun meninggalkan Charlie dan hanya tinggal Charlie dengan Patrick saja. Di situ Patrick pun bilang kepada Charlie kalau mulai besok lebih baik Charlie tidak usah main di gignya lagi karena Charlie sudah menyebabkan konflik dan karena hal itulah beberapa hari kemudian Charlie kembali ke hidup normalnya lagi yaitu sendirian dan tidak mempunyai teman karena semua temannya menjauhinya sekarang. Charlie yang dari hari ke hari terus kesepian dan dia overthinking karena merasa bersalah menyakiti perasaan teman-temannya. Charlie pun semakin tambah depresi. Sampai di suatu hari tiba-tiba ada sebuah berita heboh di sekolahan. Berita itu adalah ternyata Brett ketahuan ayahnya sedang nge-gay bersama Patrick dan karena hal itulah Brett pun dipukulin oleh ayahnya. Di saat yang lain semua teman-temannya yang mengetahui kalau Patrick ini ternyata selama ini adalah gay. Semua teman-teman di sekolahannya pun membuli Patrick sekarang. Sampai ketika makan siang Patrick yang sudah tidak tahan dibuli terus akhirnya Patrick pun mencoba untuk melawan tetapi sayangnya Patrick malah dikeroyok dan dipukuli habis-habisan oleh banyak orang yang membulinya. Charlie yang ketika itu melihat Patrick sedang dipukulin oleh banyak orang dan dia tidak tega melihat Patrick dipukulin terus akhirnya. Charlie yang selama ini hanya diam dan memendam amarahnya ketika itu Charlie pun mengeluarkan semua amarahnya dan memukuli semua orang di sana. Ya alih-alih balas mengeroyok Charlie saat itu semua orang pun malah ketakutan dengan Charlie karena memang ketika marah Charlie ini sangat-sangat mengerikan karena berhasil menyelamatkan saudaranya Patrick. Di siang itu akhirnya Sam pun berterima kasih kepada Charlie dan setelahnya Patrick juga berterima kasih kepada Charlie dan Patrick mengizinkan Charlie untuk berteman dengannya lagi dan gengnya. Dan setelah itu Charlie pun kembali akrab bersama teman-temannya lagi. Sampai ke beberapa bulan kemudian akhirnya pengumuman penerimaan perguruan tinggi.
Dan tidak diduga Sam yang selama ini selalu pesimis kalau dia tidak bisa diterima di perguruan tinggi. Akhirnya dia ketika itu menerima pengumuman kalau dia diterima. Dan luar biasanya tidak hanya Sam, Patrick, Mary dan yang lainnya juga diterima di perguruan tinggi pilihannya. Tentu saat itu mereka semua pun senang. Charlie juga ikut senang meskipun di lain sisi Charlie sadar kalau dia tidak mempunyai teman lagi karena teman-temannya yang kelas 3 sudah akan lulus dan meninggalkan SMA-nya. Tapi meskipun begitu, Charlie sudah mengikhlaskannya karena dia ingin melihat teman-temannya bahagia. Selanjutnya menceritakan Charlie yang akan berpisah dengan Sam. Dan lagi-lagi di pertemuan terakhir itu Charlie memberikan hadiah untuk Sam meskipun Charlie sadar kalau memang Sam tidak mencintainya. Karena bagi Charlie cinta yang tulus tidak soal apa yang diterima, tapi soal apa yang bisa diberikannya. Tapi ketika itu lagi-lagi Sam bilang kepada Charlie kalau dirinya tidak pantas dicintai oleh pria sebaik Charlie karena Sam merasa dirinya adalah seseorang yang buruk. Tapi di situ Charlie pun langsung bilang kepada Sam kalau Sam adalah salah satu wanita terbaik yang pernah temuinya. Dan karena hal itulah Sam pun sadar kalau memang Charlie ini benar-benar mencintainya dan akhirnya ketika itu mereka pun berciuman. Tapi ketika mereka sedang berciuman tiba-tiba Charlie terdiam dan Charlie terlihat sangat aneh. Seketika itu juga tanpa berbicara apapun Charlie memutuskan untuk langsung pergi dari Sam dan pulang ke rumahnya. Yang lebih mengkhawatirkan tiba-tiba di rumah Charlie menangis sendiri sampai akhirnya Charlie dibawa ke psikiater. Di situ psikiater pun langsung mengajak ngobrol Charlie untuk menggali apakah ada trauma yang dialaminya. Dan ketika itu Charlie pun menangis dengan sangat-sangat keras karena mungkin cerita itu belum pernah diceritakannya karena terpendam terlalu lama. Beberapa jam kemudian akhirnya orang tua Charlie pun datang dan dia tanya ke psikiater apa yang terjadi dengan Charlie. Sungguh menakjubkan di sini psikiaternya pun akhirnya cerita kalau ternyata Charlie ini mempunyai trauma. Di mana ternyata Charlie ini ketika kecil pernah dilecehkan oleh bibinya dan Charlie tidak pernah sama sekali menceritakan tentang kejadian itu. Dan karena pelecehan itu Charlie menjadi seseorang yang pendiam, tidak membuka diri dan sulit bersosialisasi. Setelah mendengar fakta itu ayah Charlie yang selalu menghakimi Charlie kalau Charlie ini tidak percaya diri dan tidak berani bersosialisasi. Akhirnya ayah Charlie pun merasa bersalah karena alasan Charlie tidak pandai bersosialisasi adalah karena traumanya itu. Dan di sini kita belajar kalau kita tidak boleh cepat menghakimi seseorang karena kita tidak pernah tahu berapa kelamnya masa lalu yang dilalui orang tersebut. Di akhir film menceritakan Charlie yang sudah bisa lebih bebas lagi karena dia sudah menceritakan tentang traumanya dan di sisi lain Charlie pun semakin dekat dengan Patrick dan juga Sam. Dan itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya.